Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Arianto. NIM saya 490130993. Di sini saya membuat tugas aplikasi yang ketiga, di mana aplikasi ini adalah pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi pertama mengenai pembayaran rekening listrik. Di sini saya menambahkan update user dan password untuk keamanan program ini. Untuk yang hal-hal lainnya masihlah tetap sama. Di sini saya tambahkan struct untuk menggantikan menu tampilan, dan array-array digunakan untuk perbandingan user dan pass. Oke, di sini silakan bisa dilihat lanjut masukannya. Saya tambahkan user dan pass. Oke, masih sama user pass. Persamaannya tetap masih sama. Hanya di sini saya menambahkan satu aturan. User diminta untuk memasukkan username dan password. Apabila dalam 3 kali username dan passwordnya salah, maka program akan kembali ke awal untuk memasukkan username password berikutnya, dan berikutnya apabila masih salah terus akan terjadi pengulangan di sana. Apabila sukses, maka program akan menampilkan menu utama. Untuk ketagihan dan biaya penggunaan masihlah tetap sama. Tanggal edit terakhir program ini adalah tanggal 23 Oktober 2013. Sekarang jam 3:30 sore. Fungsi define end ini saya belum gunakan. Selanjutnya saya mau gunakan ke sorting, tapi dihilangkan terlebih dahulu aja. Define biaya beban 15.000, define biaya per KWH adalah 2.000, dan define keselamatan 10.000. Oke, masih tetap sama. Di sini deklarasi variabel globalnya jumlah dan s, juga chart tampil. Ini adalah array variabel char, tipe data char dengan nilai maksimal 30. Menarik datanya dari fungsi mainnya, hanya memanggil username dan password. Dia akan pindah ke fungsi ini, username dan password, deklarasi terlebih dahulu. Datanya user, pass, kata 1, kata 2. User ini akan diinputkan oleh pengguna, juga begitu pada pass. Untuk kata 1 adalah kita definisikan di dalam fungsi ini di dalamnya, dan kata 2 untuk pass, pembanding untuk pass. Kata 1 untuk user, kata 2 untuk pass. Di sini ada variabel tipe data integer untuk banding, dan ini deklarasi diinisialisasi nilainya 0 dulu. Di sini saya berikan tabel inputin, di mana gunanya untuk melakukan perulangan terus menerus apabila user tidak dapat melakukan input data username dan password yang benar. Di awalnya saya mulai sistem CLS untuk membersihkan layar. Di sini terdapat pengulangan selama 3 kali. Apabila fungsi ini, perulangan ini digunakan untuk memasukkan username dan password dan melakukan pembandingan. Di saat pertama, username akan diminta, lalu masukkan passwordnya, dan STR copy ini kata 1 bernilai Riko, kata 2 adalah Arianto ini untuk passwordnya, dan Riko ini untuk usernya. Di sini ada pembanding. Jika compare, string di compare antara kata 1 dan kata user adalah sama dengan 0,
dimana maksudnya di sini kata 1 dan user itu adalah sama, dan string compare dari kata 2 dengan pas adalah sama, maka akan tampil username dan password yang dimasukkan benar dan akan memanggil fungsi menu tampilan depan. Jika salah, akan tampil seperti ini, username dan password salah. Ulangi lagi. Nah, di while itu M nya I nya lebih besar, akan dilakukan penambahan I di 0, 1, 2 hingga 3. Apabila masih salah I, kita kembalikan dulu nilainya menjadi 0, di printf lagi. Anda gagal memasukkan ini, tekan barang tombol untuk mengulang. Nah, ini dia akan mengembalikan ke label inputin di sini. Kembali lagi dan kembali lagi hingga username dan passwordnya benar. Untuk tampilan awalnya, menu tampilan depan, di sini saya menggunakan struct tampil menu untuk tampilannya. Structnya hanya untuk structure untuk tampilan menunya. Ada char menu lainnya, dalamnya itu datanya 50, menu 2 itu 50 juga. Integer M untuk pengulangan yang digunakan bersama dengan struct. Sini pilih saya deklarasi dulu sebagai nilai 1. Di sini kenapa saya masukkan 1? Agar while-nya tidak sama dengan pilihnya tidak sama dengan 0, maka masuk ke fungsi penampilan ini. Oke. Nah, ini dia frame. Fungsi frame digunakan untuk menampilkan tampilan menu frame sama dengan sebanyak 37 kali berderet ke samping kanan. Nah, seperti ini frame. S nya tadi variable global. Nah, dia akan menampilkan tanda kemenangan sebanyak 37 kali. P3. Sini saya menggunakan tampilan string copy. Tampil 1 itu isinya adalah ini. Printf tampil 1. Frame lagi garisnya. Lalu struct tampilan awal. Di sini awalnya adalah inisialisasi dari struct tersebut yang berisi aplikasi pembayaran rekening listrik dan admin. Ulangannya nama structnya, lalu isi dalamnya diambil satu. Sebanyak M sama dengan 0, M tidak lebih besar dari 2 atau M lebih kecil dari 2, M plus increment. Dan selanjutnya masih tetap sama. Apabila user telah memasukkan pilihannya, misalnya pilih sama dengan 1, dia akan menampilkan info ke menu fungsi info. Case 2 ke fungsi hitung tagihan. Case 0 dia akan keluar dari program. Infonya ya, di fungsi info hanya menampilkan konstanta yang telah didefinisikan di awal. Biaya beban, biaya KWH, denda keterlambatan. Untuk hitung tagihan masih tetap sama, meter awal, meter akhir. Tunggakan, biaya penggunaan, total tagihan, biaya tunggakan, biaya terlambat. Nah, di sini masih tetaplah sama, dimana tunggakan kalau lebih besar dari 0, maka biaya terlambat sama dengan tunggakan ditambah denda keterlambatan. Kalau tunggakannya sama dengan 0, biaya keterlambatan sama dengan 0.
Total tagihan sama dengan biaya penggunaan ditambah biaya terlambat. Biaya penggunaan itu ialah biaya beban ditambah biaya pemakaian, di mana biaya pemakaian adalah biaya per kWh dikali dengan meteran akhir dikurang meter awal. Lalu di sini akan ditampilkan fungsinya printf total tagihan, lalu biaya penggunaan, tunggakan, dan keluar. GC ini sama seperti get, tapi dia akan menampilkan input keyboard yang dimasukkan user. Oke, kita coba saja. Masukkan username password Riko Arlianto. Tekan sebelum tombol untuk melanjutkan, karena ini username dan password benar, akan tampillah menu seperti ini. Aplikasi pembayaran rekening hingga arliantoriko@gmail.com ini adalah menggunakan Stripe, dan yang lainnya masih tetaplah menggunakan printf biasa. Di sini saya coba masukkan satu dan keluar info tagihan tadi, lalu kabel tekan 2, masukkan meteran sebelumnya, dia akan masuk ke fungsi perhitungan. Meteran sebelumnya saya masukkan 9.000, setelahnya 10. Masukkan tunggakan, saya masukkan 0. Langsung dihitung di sini biaya pemakaian sama dengan 2.015.000. Tagihan biaya tunggakannya 0. Jumlah tagihannya sama dengan biaya pemakaian karena tunggakannya nilainya 0. Tekan sarang tombol untuk kembali. 0. Oke, kita coba untuk yang errornya. Kalau dia tidak bisa masukkan kali input dengan benar, misalnya Riko 123 salah, Riko 777, Riko atau berapa dan username dan password salah, lagi Anda gagal. Tekan sembarang tombol untuk mengulang. Nah, dia akan mengulang terus programnya hingga username passwordnya benar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.